Ngapain? Pak Fajrun ngapain? Aduh, Bapak Cari, iya, ngapain tuh Pak Fajrun? Lagi ngetes ini, Bu. Saya tanya pertama, Bu ya. PP ya, Pak Tony ya. Izin sebentar ya Bapak Ibu, lagi mendua ini soalnya. Waduh. Portfolio itu loh, Bu siapa namanya? Bu Novi ya? Iya Lovri. Pak, Bu Lovri Pak, bukan Novi. Jangan Lovri. Bu Novi terus yang dipikirin Pak Fajrun. Tahu nih, Pak Bapak. Fajrun nih ada. Enggak, gini aja Pak, gini aja Bu Lovri, kalau saran saya untuk persiapan UMKM ini, UKIN ini, misalnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin diberikan ini dulu lah, apa namanya tuh, iya pengetahuannya, pengantarnya dulu, misalnya ada PTK yang harus disiapkan, ada apa-apa aja yang harus kami siapkan. Nanti baru mungkin memberikan Nanya. kesempatan ke Pak Fajrun untuk bertanya. Pak Fajrun nggak Silakan, Bu sabar Bu Lovri. dia, Bu. Boleh. Iya. Iya. Baik, Bu. Silakan. Jadinya saya kayak itu. Jadi Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jadi Kita kan ragu. sharing. baiklah. Maklum Bu ya, kelompok kita ini kelompok heboh. Iya, saya lihat apa segar-segar semua Bapak Ibu. Baiklah, mungkin kalau dari pemaparan tadi, permintaan Bapak Ibu juga, sebelumnya sih saya malah ingin bertanya, kira-kira tanggal untuk UKIN-nya udah dekat ya Bapak Ibu ya? Tanggal Udah. 5 ya. Udah. Berarti bulan ini kurang lebih 4 hari lagi. UKIN ya Bapak Ibu ya, yang sudah keluar jadwal. Iya. Mungkin. Nah, iya. Jadi gini, kalau sharing pengalaman kami itu berkaitan sama kegiatan UKIN kemarin, itu sebenarnya kan ada dua pembagian lah ya. Kalau kita ibaratkan yang pertama itu portofolio kalau di UKIN, kemudian yang kedua ada praktik pembelajaran nanti kan. Bapak Ibu semua tentu sudah tahu untuk itu gitu kan. Nah, cuman mungkin yang butuh untuk persiapan seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, persiapannya yang pertama tentu kesehatan kita semuanya. Karena kalau seandainya kita sudah dalam kondisi tidak sehat, apalagi kayak sekarang kan Bapak Ibu, itu cuaca tidak begitu, di tempat kami ya, cuaca tidak begitu bersahabat, jadi sistem imun kita harus dikuatkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau di UKIN ini kan karena dia unjuk kinerja kita. Kalau unjuk kinerja berarti tentu berkaitan erat dengan kita di sekolah nanti. Yang pertama, kita harus persiapkan dulu perangkat. Perangkat kita yang mau kita pakai. Karena jujur kalau kami karena saya angkatan 1, tahun 2021 itu, untuk persiapan UKIN khusus angkatan 1 itu kami agak kurang siap untuk perangkatnya. Karena apa? Karena ternyata beberapa hari menjelang kami UKIN itu baru muncul apa nama istilahnya Bapak Ibu, aturan ya, aturan selama UKIN. Jadi kami udah kelabakan duluan gitu. Sehingga kami lupa kalau ternyata yang nilai tertinggi itu adalah yang rekaman. Setelah itu kan muncul tuh ada nanti di situ. Karena kan kalau nggak salah misalnya ada 7 nilai, itu yang 1 nilai portofolio, 6-nya nilai UKIN, nilai UKIN, nilai praktik belajar gitu Bapak Ibu. Praktik kita mengajar kan gitu. Kami lebih sibuk mempersiapkan portofolio saat itu, yang angkatan kami pas di kelas di kelompok kami kan waktu itu gitu. Langsung pihak UNP menyampaikan bagaimana untuk aturan-aturan selama UKIN. Biasanya sih kita udah ya Bapak Ibu, udah dapat arahan dari pihak kampus untuk UKIN-nya. Belum. Oh, nanti ada tuh Bapak Ibu, ada biasanya ada instruksi atau istilahnya aturan-aturan yang harus kita lakukan selama UKIN gitu untuk persiapan UKIN kita. Nah, dan dari jurusan juga ada, dari kampus dulu, habis itu dari jurusan setelah itu. Kalau waktu kami tahun dulu gitu, tahun 2021. Nah, kemudian selain tadi persiapan perangkat kita, karena yang namanya masing-masing lingkungan sekolah kita beda-beda. Kayak saya di labor itu lighting-nya kurang bagus, pencahayaannya kurang bagus, jadi mungkin perangkat untuk membantu lighting gitu kan, untuk cahaya di dalam perekaman nanti. Kemudian bawa kameramen Bapak Ibu, kameramen khusus, karena jujur kalau kita UKIN, kalau kami kemarin kan beda dengan PPL. Kalau PPL kan memang real,
tanpa ada orang lain di sana. Tapi kalau UKIN itu, kalau kami itu diperbolehkan mengambil pada sesi-sesi tertentu. Contoh, kita kan ada 1 jam pelajaran. Misalnya di situ 2 jam pelajaran lah kalau misalnya minimal gitu kan. Ada 90 menit. Nah, yang 90 menit itu kan kita potong jadi 30 menit. Sesuaikan dengan sintak-sintak. Berarti kan kita butuh kameramen nanti Bapak Ibu yang ngambil posisi-posisi tertentu. Misalnya kita lagi menerangkan, kita lagi mencek tugas penilaian untuk yang praktiknya gitu. Jadi bawa kameramen besok pas UKIN. Kemudian juga selain itu perangkat UKIN penting. Perangkat pembelajaran itu yang sudah kita persiapkan selama PPL kan Bapak Ibu sudah mencoba kita di PPL 1-2 ya kalau Bapak Ibu. Kalau kami 3 kali PPL, informasi dari kawan sebelumnya itu yang sekarang 2 kali ya Bapak Ibu ya PPL-nya. Iya, kami 3 kali. Jadi PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu usahakan perangkat UKIN yang kita pakai untuk kita praktik mengajar itu yang sudah paling keren dari kita gitu. Yang udah paling baik, paling oke lah yang kita pakai nanti di dalam mempraktikannya. Nah, kemudian juga selain itu yang dengan berkaitan dengan portofolio tadi kan tadi yang untuk perangkat dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang portofolio sebenarnya kita cuma ngumpulin yang 2 tahun ya, 2 tahun sebelumnya ya Bapak Ibu, atau 3 tahun sekarang. 3 tahun sebelumnya itu kita mengumpulkan sesuatu yang sudah ada gitu sebenarnya. Tapi terkadang kalau kami kemarin itu kan ada perbedaan sedikit dengan kawan-kawan 2020. Contoh, kalau kawan-kawan kan diakui, itu dalam PPG pun masih diakui, kalau kita enggak lagi gitu. Kalau kita kan diakuinya sebelum kita lapor diri. Kalau kita udah lapor diri, berarti yang setelah itu apa saja yang pernah kita lakukan, mungkin pelatihan-pelatihan atau ada karya inovasi yang kita buat setelah kita lapor diri kan tidak diakui lagi. Nah, berarti yang sebelum itu Bapak Ibu kumpulkan dulu dari sekarang, mungkin sertifikat-sertifikat, atau mungkin ada karya-karya yang selama ini kita beranggapan itu sederhana kali, ternyata dalam PPG ini itu sangat dibutuhkan gitu. Maksudnya sangat berpengaruh nanti membantu Bapak Ibu dalam penilaian UKIN itu gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit pengantar. Nah, nanti sambil kita sharing ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin kalau bisa nanti saya jawab. Terima kasih. Silakan. Kan Pak Fajrun tadi mau nanya. Ya, terus untuk perangkatnya itu apakah kita buat lagi atau lanjutan dari perangkat kita yang PPL kemarin itu? Iya, itu dia. Langsung aja Bu, atau kumpulkan dulu? Langsung aja, oke. Mungkin Bapak Ibu, kalau aturan kami, yaitu tadi, kami aturannya waktu itu yang disampaikan oleh Ketua PPG kita, Ibu Andromeda waktu itu, kalau sekarang masih ya Bapak Ibu ya, masih. Nah, itu dari pihak kampus menyampaikan kalau di aturan PPG, di Juknis si UKIN ini sendiri waktu itu tidak boleh memakai yang sudah ada. Tapi kalau UNP waktu itu memperbolehkan kita dengan cara memodifikasi, dalam arti kata memperbaiki apa yang kurang, kita tambahkan yang sudah dapat masukan dan arahan dari dosen kita atau dari rekan-rekan kita selama kita kuliah, tentu sudah jadi perangkat yang paling bagus gitu, yang paling terbaik. Waktu itu kami memang ada kalau ada kekurangan, tapi masih pakai KD yang sama waktu itu. KD-nya masih kami pakai yang sama. Cuman waktu Berarti itu diperbolehkan. Iya, cuman saya nggak bisa ngambil keputusan kawan-kawan sekarang. Iya, benar. Kita tunggu dulu, tapi alangkah bagusnya kawan-kawan boleh untuk memodifikasi dulu yang kurang-kurang itu, atau sediakan satu buah nanti peluru perangkat ya istilahnya baru. Bapak Ibu, benar, yang perangkat barunya gitu. Tapi biasanya UNP nggak mempersulit kok. Iya. Mungkin itu Pak. Maaf Bapak Ibu agak sedikit ngantuk. Portfolio Bu Nofri ya? Siapa tadi? Iya Pak. Bu Lovri. Pak Fajrun. Bu Wapri. Lovri. Iya benar Pak. Nah, ini Bu. Bukan. Love you, Pak Fajrun, love you. Apa aja yang diakui itu Bu? Maksudnya selama ini kan 3 tahun terakhir ya. Waktu tahun 2019 sampai 2021 ini saya sedikit sekali, cuma sekali.
untuk ikut kegiatan. Mm-mm. Cuman sertifikat itu aja atau saya kemarin dikirimkan sama teman ada beberapa Iya. karya gitu, video bisa di Bisa. baliho, karya desain bisa. Gimana tuh, Bu? Iya, Pak. Langsung lagi, Bu. Ya, silakan Bu Lovely. Iya, oke, baik Pak. Jadi gini, kalau portofolio itu kan kalau saya tidak salah ada 6 poin gitu. Jenis. Iya, 6 bagian itu udah ada kan Bapak Ibu dapat ya? Ada yang ngirim. Sudah. Itu. Jadi yang portofolio itu yang pertama ada namanya publikasi ilmiah. Kalau ada kurang-kurang nanti mungkin Bapak Ibu bisa meluruskan ya. Publikasi ilmiah, kemudian karya inovasi yang kita buat. Kemudian ada namanya penemuan baru ya atau pelatihan gitu dalam arti katanya begitu. Saya kalimatnya saya masih itu nanti salah. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kemudian prestasi itu opsi ya Bapak Ibu. Dalam arti kata bukan kewajiban gitu, bukan wajib tapi dia boleh kalau kita punya prestasi. Kemudian ada refleksi diri, kalau saya nggak salah juga itu. Bentar ya Bapak Ibu, saya ada mengonggokkannya dalam bentuk folder-folder kemarin saya satukan gitu kan. Tunggu sebentar. Nah ya jadi ya ada 6 si portofolio ini. Yang pertama itu publikasi dan karya ilmiah, refleksi diri, mencari informasi baru, melakukan inovasi, pengabdian diri dan prestasi. Nah, jadi yang pengabdian diri dan prestasi ini dia kalau saya nggak salah itu opsional. Kalau pengabdian diri kan bisa. Nanti di dalam itu ada lagi pembagiannya kayak Bapak Ibu sudah pada naik ada di sini. Maaf sebelumnya mencoba untuk kenaikan pangkat ya. Nah, hitung angka kredit Bapak Ibu. Itu ya seperti itu. Ya angka kredit itu dia hampir mirip lah poin-poinnya nanti yang dipakai. Nah, jadi kayak publikasi ilmiah misalnya kan Bapak nanti punya kita boleh kalau punya jurnal dulunya Bapak Ibu dalam waktu kurun 3 tahun sebelum kita PPG ini itu ada mungkin punya jurnal, apakah itu nasional, internasional, itu diakui, punya karya tulis, buku mungkin itu juga diakui, dan paling sederhana itu adalah PTK, karena kita kan Bapak Ibu guru kalau PTK sudah tidak asing lagi. Nah kalau kami kebanyakan dari kawan-kawan memang PTK kemarin itu Bapak Ibu, karena memang ada dari kita sudah mencoba membuat, tapi selama ini kan kita ya udah PTK kalau kita misal kita GTT nih, kalau saya waktu itu GTT saya nggak begitu ngambil pusing untuk tolak ukur bagaimana kemajuan belajar nanti, strategi aja. Ternyata dalam PPG itu dipakai, boleh yang diseminarkan ataupun yang belum diseminarkan. Itu terbuka buat kita, khusus untuk yang karya ilmiah dan publikasi dan karya ilmiah. Itu boleh. Kalau jurnal kan ada yang sudah dipublish ya Bapak Ibu. Misalnya gimana gitu kan, di surat kabar mungkin. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kayak refleksi diri. Nah, refleksi diri ini harus Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita udah melakukan refleksi diri, misalnya kita supervisi, sederhananya begitu kemarin penjelasan dari kampus. Dari kami juga berdiskusi dengan kawan-kawan, satu kelompok itu menyampaikan di kelas itu menyampaikan kalau refleksi ini sempat ragu kami sebelumnya. Ternyata refleksi itu salah satu contohnya kita punya sesuatu sebelumnya, misalnya perangkat kita. Ketika kita supervisi kan ada perbaikan itu Bapak Ibu. Ada perbaikan, kalau bisa di situ ada coret-coretan perbaikannya, ada hal yang sudah kita perbaiki. Itu refleksi diri. Boleh juga kalau saya kemarin sempat melakukan refleksi diri kepada peserta didik, maksudnya ada umpan balik dari kita gitu. Misalnya saya melakukan pembelajaran itu udah bagus belum sih sebenarnya, udah sesuai belum, udah anak didik saya udah ngerti belum. Jadi saya kembalikan ke anak didik, ada itu dokumennya. Itu saya lampirkan dalam portofolio kemarin. Itu untuk yang refleksi diri, contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencari informasi baru. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Contoh kita ikut diklat pelatihan,
kayak kalau pas masa pandemi kami kan itu masa pandemi waktu itu 2019 sama 2020 yang diakui itu kayak kita ikut guru belajar seri-seri itu Bapak Ibu di guru belajar ya. Nah, itu diakui. Ada itu nanti poin-poin tertentu. Misal tingkat nasional itu poinnya 1 dengan nilai 32 jam gitu. Kalau nilai di bawah 32 jam berarti itu enggak 1 poinnya nanti Bapak Ibu. Untuk sertifikat. Kemudian juga pokoknya pelatihan apapun yang Bapak Ibu ikuti itu dilampirkan nanti dengan deskripsinya. Kemudian ada kegiatan kolektif guru, contoh itu boleh kita ikut seminar dan kita MGMP. Kan ada kegiatan musyawarah guru mata pelajaran kita. Nah, itu boleh sertifikatnya dilampirkan. Nah, itu untuk yang mencari informasi baru atau jenis-jenis lain. Rata-rata itu memang bentuknya sertifikat, buktinya nanti yang kita upload. Kemudian, untuk yang melakukan karya inovasi ini, nah, khusus bagian karya inovasi, Bapak Ibu, itu sangat sebenarnya kita sering melakukan itu, tapi kadang-kadang kita lupa, misalnya kayak ngupload di YouTube-nya lupa, ada video pembelajaran kita bikin, kita untuk siswa aja ngupload di YouTube-nya kita lupa, gitu kan. Karena dia memang kalau dari aturan kami sebelumnya, itu memang harus yang sudah terupload gitu. Kalau kita ngambil dari link YouTube kan ada keterangan waktu tanggal ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu kemarin kawan-kawan kami banyak gitu yang bikin video-video tutorial itu boleh. Itu ada durasi waktu Bapak Ibu yang diakui sekian, kalau nggak salah kemarin itu kami 30 menit. 30 menitan itu udah diakui tuh. Itu kalau Bapak Ibu punya apapun video tutorialnya, mungkin selama ini pernah bikin tutorial aplikasi tertentu kan, kayak mengakses apa, itu boleh kok Bapak Ibu. Yang penting itu untuk penunjang dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kemarin kalau saya pribadi itu ada bikin poster misalnya, selama pembelajaran dipakai, itu boleh. Kemudian juga pokoknya yang paling mudah adalah buku modul pembelajaran, itu pasti kita bikin kan Bapak Ibu selama ini. Nah, itu boleh. Kemudian buku pedoman guru, pasti ada. Nah, itu juga boleh. Itu kalau nggak salah buku pedoman guru nilainya 1,5 Bapak Ibu. Yang penting di situ, khusus karya inovasi, kita punya fakta integritas. Yang fakta integritas ini kan sebagai bukti kalau barang itu memang kita buat. Walaupun kita ada mungkin mengambil referensi-referensi dari yang lain, tapi tetap barang itu kita buat. Dengan fakta integritas sebagai pelengkapnya nanti. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengabdian diri. Nah, pengabdian diri ini kita masuk dalam kepanitiaan. Itu bentuknya SK, Bapak Ibu. Boleh SK, ada juga kawan-kawan kemarin kalau di dalam pengabdian itu ada sertifikatnya boleh, tapi rata-rata itu SK. Misalnya kita jadi kepanitiaan sebagai apa? Dalam kegiatan rapat ujian misalnya, kita ada panitia sebagai panitianya gitu. Atau di lingkungan masyarakat itu boleh. Waktu itu kami masih ya berapa kita punya lah dalam kurun waktu segitu gitu. Nah, kemudian yang prestasi. Nah, khusus prestasi ini harus kitanya Bapak Ibu. Walaupun kita udah, kalau kawan-kawan di SMK ada LKS ya, lomba siswa kita kan di tingkat SMK Bapak Ibu, itu kalau siswanya yang menang itu bukan prestasi kita, tapi kalau seandainya kita yang ikut lomba itu boleh, nanti dilampirkan aja apakah berbentuk sertifikat atau mungkin berbentuk surat keterangan gitu. Kita itu kalau nggak salah saya itu batasnya tingkat kabupaten Bapak Ibu, tingkat kecamatan kemarin itu nilainya nggak ada sih kayaknya di situ di tabel itu. Kabupaten, provinsi, nasional, apalagi internasional. Nah, itu mungkin Pak penjelasan Ustaz, untuk portfolio. Ada pertanyaan lagi? Kalau alat Bu, kita bikin alat gitu. Berarti masuk Pak karya inovasi nanti Pak. Itu bagaimana kan itu alat untuk peraga. dokumentasinya? Dokumentasinya, kalau kemarin kan karena selama ini kan kita jarang dokumentasi, itu kan penyakit kita itu. Mendokumentasikan sesuatu yang sebenarnya walaupun sederhana itu ternyata penting Bapak Ibu. Jadi nanti ya di apa lagi aja Pak, di dalam arti kata kan nanti ada fakta integritas penguat.
Fakta integritas itu kan di situ ada Oh. tanda tangan kepala sekolah kita menyatakan benar kalau kita bikin alat itu kemudian dipakai untuk kegiatan apa. Kemarin kawan-kawan Pak bikin itu, ada itu teman yang bikin pengolah nilai. Itu yang sederhana sekali, maksudnya aplikasi pengolah nilai yang digunakan di sekolah itu boleh. Kemudian kalau dalam pembelajaran kita juga boleh. Pokoknya Website hal yang sekolah? bermanfaat. Misalnya Apa, Pak? kayak aplikasi pemilihan OSIS gitu-gitu ya boleh ya? Boleh Bu, boleh. Website sekolah Pokoknya gimana? hal itu Website dipakai sekolah. di sekolah bermanfaat. Website sekolah gimana? Wih, malah bagus lagi Pak. Oh, Itu gitu ya. termasuk Pak. Pokoknya karya inovasi itu dalam arti kata itu kita buat sesuatu yang dipakai di sekolah kita itu memberikan manfaat. Itu kemarin kalau yang penting apapun Bapak Ibu bikin walaupun sederhana sekalipun kita yang bikin. Gitu. Itu sih kalau dari penjelasan di jurusan. Kalau Ada lagi Bapak izin Ibu? Bu, kalau website sekolah itu dalam bentuk apa nantinya yang dicantumkan? Bukti ya Pak? Oh iya, kalau buktinya kemarin, jadi kami kan di dalam nanti Bapak Ibu ngupload itu ada 2. Yang pertama, kalau di portofolio itu kan yang paling atas tuh fakta integritas yang kita upload. Tapi sekarang belum bisa Bapak Ibu akses ya untuk UKM PPG UKIN. Belum. Iya. Nanti kalau tahun kami kemarin itu ada di atas itu paling atas fakta integritas. Fakta integritas itu kan menyatakan kalau ada di dalam portofolio kita ini seperti contoh karya inovasi itu kan menyatakan itu kepemilikannya kita gitu. Hak paten kalau bahasanya Bapak Ibu yang membuat itu kita gitu. Ya, itu penguatnya. Kalau memang dalam kondisi tertentu kan ada nih dokumentasi kita kurang ya di foto kalau barang itu kan ada stempel kepala sekolah dengan tanda tangan. Kalau nggak salah saya pakai materai juga Bapak Ibu fakta integritas itu. Pokoknya itu yang dilampirkan nanti bisa misalnya foto Bapak Ibu tapi nggak bisa direview kalau alat ya Pak ya, direview ulang dibongkar gitu kan nggak mungkin ya kalau alat ya. Kebetulan kemarin saya sudah ada dokumentasinya sih sama bukunya. Berarti udah bagus Pak. Tapi belum dipublikasikan sih. Nggak apa-apa. Kan yang itu kan opsi itu Pak. Kalau dipublikasi, sedangkan yang PTK saja diseminarkan ataupun yang belum diseminarkan itu masih diperbolehkan. Yang belum diseminarkan berarti kan belum dipublikasikan, belum apa gitu, belum kita fixkan. Baru dipakai di sekolah kita aja kan gitu artinya. Nggak apa-apa itu Pak, nanti dilampirkan aja foto-foto Bapak itu, kemudian ada keterangannya sedikit, mungkin pengantar kita membuat karya ini untuk apa. Itu sih kemarin Pak, nanti di PDF-kan aja, nanti di-upload apanya, bukti-bukti itu. Nah, itu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu, PTK-nya itu ini nanti minta surat dari perpustakaan atau gimana Bu? Nah, iya itu boleh Bu. Itu yang berarti udah selesai kan Bu PTK-nya itu? Kalau yang belum diseminarkan itu berarti nggak minta tanda tangan siapa-siapa kan? Iya, kalau saya kemarin seperti itu Bapak Ibu. Karena jujur saya kemarin PTK saya itu saya ngupload 2. Yang satu laporan aktualisasi, yang satu lagi kalau ada Bapak Ibu pernah ikut LASAR yang dalam kurun waktu 2018 kalau saya pribadi itu kemarin 2. Yang pertama PTK, yang satu lagi laporan aktualisasi saya upload. Yang aktualisasi itu sudah ada bukti kalau itu sudah sudah dipublis di provinsi gitu kan. Kalau yang seminar, jujur kalau PTK saya kemarin mengambilnya atau menguploadnya yang belum diseminarkan. Ya karena waktu itu ala kadar. Itu aja saya upload gitu. Yang penting Bapak Ibu yang publikasi, refleksi, mencari informasi baru dan melakukan inovasi itu wajib. Jangan sampai tidak ada isinya, itu wajib. Kalau yang 2 lagi pengabdian diri sama yang prestasi tadi itu opsional. Kalau ada silahkan diupload, kalau tidak. Apa yang wajib tadi Bu? Yang Apa yang wajib itu, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada nggak boleh Pak. Wajib Harus ada Pak. Ada. Pak Harus ada Fajrun, Pak. Berarti dimanipulasi Pak Fajrun. Pak Fajrun di rumah itu bikin Ya apa? Bang Farhan. Susah juga ini. Waduh. Laporan Kan semua bisa aktualisasi kemarin sertifikat. boleh ya Bu Lovely? Iya, Ada Bang saya Farel. salah satunya. Oh, Kalau alhamdulillah. Saya kurang tahu. Kalau sekarang gimana Bapak Ibu?
aturannya. Mungkin Pak Farel, Pernah Iya, kata Farel boleh kasih Pak Farel, laporan aktualisasi apakah boleh digunakan sekarang atau belum, Pak? Apa sudah tidak boleh digunakan? Pertama, Pak sampaikan dulu. Lovely makin cantik aja, Lovely, Pak. Apa Pak? Kalau P makin cantik aja, Mas. Waduh. Pak Fajrun bersaing nih sama Dulu kan Pak Farel mahasiswa nih. Batak. Ya, terima kasih ya, Lovely ya. Iya. Mantap jumpa. Ya, sebenarnya gini, seperti yang sampaikan Lovely tadi, yang bagian pengabdian masyarakat itu emang wajib, Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu di rumah siapa tahu ini apa namanya membangun musola atau apa gitu yang bisa diakui sama RT-nya, masukin aja dulu gitu. Kalau SK ketua RT bisa Pak Farel. Pas kebetulan saya ketua RT ada SK. Masukin dulu Pak. Misalnya Bapak Ibu ada semacam kegiatan di perumahan atau di kampung, ada kegiatan bersama, lalu bisa diakui sertifikat atau piagamnya di bawah wali nagari atau di bawah kelurahan, RT, bikin aja dulu, masukin aja dulu gitu. Kalau panitia pembangunan masjid boleh Pak Farel. Asalkan ada buktinya Pak. Kemudian kalau untuk narasumber workshop gimana Pak? Bisa Pak? Kalau narasumber lebih bagus lagi Pak. Pak Farel. Ya Pak. Halo. Saya punya karya ini. Jadi karya desain 3D yang kemarin ada suatu masjid minta dibuatin taman, saya gambarin gitu. Bisa dipakai tuh. Kalau karya yang diakui itu yang ada bukti ini Pak, bukti pengakuan. Misalkan gini, kalau karya Bapak dipakai di suatu instansi atau di sebuah tempat, bikin tempatnya itu bisa tolong buatkan ininya Pak, surat tandanya gitu, tanda emang ini karya Bapak gitu. Apa? Fakta integritas apa gitu? Ya, semacam surat keterangan berarti Pak Farel ya? Ya, yang dipakai Pak. Yang menjelaskan bahwa taman itu hasil desain dari Pak Fajrun mungkin. Benar, pakai materai ya Pak. Oh gitu aja ya? Ya. Oh itu juga banyak kemarin. Desain taman sekolah, taman masjid. Wih, mantap. Gerbang. Tapi banyak. poin yang diakui yang besar itu adalah poin yang terdaftar hakinya di nasional. Waduh, kesusah. Susah itu. Sebenarnya nggak susah Pak. Jadi coba Bapak lihat website AKI, itu syaratnya nggak banyak kok gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya karya berbentuk digital, dihakikan aja. Nanti haki itu bakal gede nilainya. Bayar cuma 300.000 kok. Ada hakinya ya? Ya kalau nggak ada hakinya, berarti pakai surat keterangan yang bermaterai saja, tapi poinnya nggak terlalu besar gitu. Tapi yang penting ada, daripada nggak ada sama sekali. Iya, ada lah. Spanduk baliho, desain taman, banyak. Izin Pak Farel, Bu Lovely. Ya Bu. Ya, kalau untuk yang refleksi diri itu Bu, itu bisa nggak Bu laporan PKG? Kan kita kan di PKG tiap tahun kan. Nah itu kan sebenarnya bagian dari refleksi diri kita dinilai gitu kan. Nah itu boleh nggak? Boleh. Oh ada, mantap. Yang penting ada suratnya Bu. Boleh kan Pak ya? Yang penting ada suratnya Bu. Sertifikat apa gitu. Di mana aku simpan tapi ya? Kita harus buka berkas Pak Fajrun ini. Bongkar-bongkar. Saya paling apa ya? Kalau berkas jarang saya perhatikan. Oh iya, itu refleksi diri ya. Oke. Berarti yang wajib itu ada berapa, Bu Lovely?
Kalau dari kami kemarin sih itu ada 4, Pak. Cuman sekarang sepertinya nambah 1 lagi ya, Bang ya. Jadi 5 ya. Apa itu? Yang pengabdian diri itu kemarin opsional juga, prestasi opsional juga. Cuman kalau sekarang sepertinya pengabdian diri itu harus ada juga. Itu. Pengabdian diri ke masyarakat ya? Iya, boleh Bapak Ibu. Oh, berarti desain itu bisa pengabdian diri ke masyarakat ya? Desain. Maksudnya Pak? Masjid tadi, taman masjid. Ya itu Pak. Ada Pak masjid. Juru tadi. Desainnya tadi Bukannya Bapak karya masukin. inovasi, Pak. Kalau ke pengabdian Bapak masukin rugi lah. Nggak masuk Karena nanti Pak karya Badrun nilainya kalau desain banyak. pengabdian. Iya. Desain itu ke karya inovasi masuknya. Bagus ke karya Pak. Oh, Pak Fajrun kan ketua Risma kan tuh. Ada SK-nya kan? Bikin apanya dulu. Pak? Iya, kalau ada bergabung Oh, dalam iya, kemasyarakatan. Oh ya, dan nanti saya minta SK. Kalau Bu Lofri untuk Iya, Pak. misalkan aktif di MGMP, nah itu masuk Iya. kemana itu? Pengabdian apa itu kalau aktif di MGMP? MGMP pengurus. nanti Bapak masukkan aja di itu. Yang di mencari informasi kan ada di dalamnya, Pak. Pencarian informasi baru, Bu. Ada Ya? kegiatan kolektif guru. Kolektif itu kan yang MGMP itu, Pak. Oh, bisa masuk situ ya? Iya, masuk ke bagian nomor 3, mencari informasi dan pengetahuan. Itu kan kolektif guru salah satunya, Pak. Diklat boleh, kolektif guru juga boleh. Kalau pengurus MGMP-nya masuk ke situ juga, Bu? Pengurusnya ya, Bu ya. Nah, itu berarti SK-nya berarti ya, Bu ya, nanti ya. Iya. SK yang diupload. Mungkin boleh diluruskan sama Pak Farel, mungkin kalau untuk SK-nya, kalau yang di mencari informasi kan kemarin sertifikat-sertifikat. Nah, kalau kita punya SK-nya juga bagaimana? Mungkin nanti pihak jurusan boleh memperjelasnya, Bapak Ibu, kalau untuk itu. Bu Lofri, kalau Ya. seandainya pengabdian masyarakat itu, seandainya saya aktif di suatu organisasi, contohnya ada SKEP atau SK kepengurusannya, itu boleh? Ya, itu bisa, Bu. Karena kan udah mencakup di di beberapa tempat ya, atau dalam arti kata ada pihak luar juga gitu. Jadi kita benar-benar Ya. sudah Kalau nggak dengan berhubungan SKM. dengan pendidikan nggak apa-apa. Seperti saya kan pengurus Bayangkari daerah Sumbar, itu boleh ya? Boleh. Oh, Boleh, iya. Ibu. Ya. Kayak di masyarakat kan, kayak RT tadi boleh. Oh iya, Sama berarti masih bisa. boleh ya kalau seandainya Masih, Bu. pengurus Iya. Bayangkari Yang di daerah. bagian pengabdian. Iya. Oh iya, terima kasih Bu Nofri. Itu kemarin masih boleh. Itu SK-nya kalau seandainya saya kan udah 7 tahun, itu SK pertama boleh ya, itu aja yang diapakan. Sampai sekarang Ibu apa harus yang sesuaikan dengan tahun berlaku aja, Bu. Oh, Kan kita yang PPG ini diakui tadi kawan bilang 3 tahun ya yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Berarti dari tahun 2019 ya, 2020, 2021 berarti. Oh, Nah, itu kalau, aja Bu yang dipakai. Kalau seandainya kalau di Bayangkari kita kan kalau ada pemberhentian baru ada SK pemberhentian. Kalau selagi gitu. Berarti ada berlaku ya Bu ya? Iya Mas, tapi masih itu berlaku aja. tapi di tahun pengangkatan pertama itu tetap gitu. Nggak apa-apa ya berarti ya. Iya, berarti kan yang penting ada di situ keterangannya dari tahun berapa sampai berapa kan itu yang penting, Bu. Ya, makasih Bu Lofri. Iya, Bu. Sama-sama. 2018 ini. Saya sertifikatnya banyak 2018. Wah, keren tuh, Pak. Tapi yang dari tahun 2019 ya, Pak ya, 3 tahun. 2019 sepi, Bu, pandemi, Bu. Iya, yang punya kita yang online-online, Pak. Iya, yang online. 2019 Masih diakui. cuma 2020, 2021. Yang penting Bapak Ibu utamakan dulu yang jamnya banyak. Ini yang 98 JP gimana Itu sih? lebih bagus lagi, Pak. Kalau nggak Satu salah saya itu bulan. ada pembagiannya dari berapa ya? 32 sampai ada itu pembagiannya Bapak Ibu untuk nilainya. Paling Itu rendah untuk 30. pedoman skornya, benar. Itu ada itu. Tapi 32 itu bisa minimal masuk, untuk Pak, ya? angka 1. Ini dari Kominfo 98 JP.
Iya. 2000 Kalau berapa tuh, Pak? sertifikat pembatik berlaku Boleh, nggak? Bu. 2020. Boleh banget. Berlaku ya? Pembatik. Iya. Iya. 2020, 2019 Ah, apa 2020? boleh. kemarin. Pembatik level berapa, Ada Bu, berapa ini? Ibu pembatiknya? Sampai level 3. Oh, keren Bu. Wih. Berarti tiga-tiganya masukin Bu. Jangan disatuin ya Bu, jadi 3 berarti Bu. Oh gitu ya? Kan dia beda-beda Bu. Beda level itu, Iya, Bu. iya, Kita ada dapat 3, satu ada level. 3. Ada Benar, 3 benar. berarti Bu. Nah, nanti dimasukkan deskripsinya ya Bapak Ibu. Karena kita punya mencari informasi baru tuh ada nanti kolom deskripsi yang harus kita persiapkan. Itu terjadi tahun berapa, kemudian apa yang kita dapatkan dari sana, gitu. Manfaat apa yang kita peroleh dari kegiatan itu. Itu nanti di kolom deskripsi mengisinya. Lagi Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Bu Lovely. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi nih yang lain. Udah yang wajib-wajib dulu dah. Coba kita Bu yang paling Lovely. mudah, minimal 1 ya. Soal Iya, Bu. perangkat yang diupload itu untuk 1 pertemuan apa langsung 2 pertemuan, Bu Lovely? Perangkat RPP-nya. yang untuk untuk UKIN, Bu. Iya. Untuk UKIN kan kita cuma 1 hari aja ya Bu ya. 1 kali kita pertemuan. Ya, waktu kami kemarin itu ambil aja kan nanti dalam perangkat kita itu kan mungkin ada Bapak Ibu yang bikin untuk 3 kali pertemuan. Tapi Ya. maksudnya misalnya 3 JP 3 kali pertemuan. Nah, jadi 6 JP misal kan kali 2 JP. Tetap perangkat yang satu kesatuan lengkap dengan semuanya. Apakah di situ ada LKPD dan lain-lain lengkap. Ya Bapak Ibu, lengkap semuanya perangkatnya. Supaya nanti kan jadinya ketika dosen yang menilai itu melihat kan nampak semuanya Bapak Ibu, disatukan. Cuma nanti palingan Bapak Ibu pisahkan aja yang ini silabus. Nah, kalau saya kemarin itu yang di atas bagian atas silabusnya. Kemudian setelah itu baru RPP-nya. Setelah itu penilaiannya misalnya. Nah, habis itu ada lagi mungkin kalau ada evaluasinya, soalnya Bapak sediakan, lalu medianya gitu. Nanti disatukan jadi satu file, nanti kita upload. Bisa upload kalau kemarin ada 2 opsi Bapak Ibu. Bisa menaruhkan link kalau seandainya terlalu besar ukurannya. Saya lupa itu di UKM PPG itu berapa ya kapasitasnya kemarin yang bisa terupload. Boleh di PDF kan. Itu kemarin. Teman-teman ada yang pakai link drive, ada yang upload langsung dokumennya di UKM PPG itu di bagian bawah itu. Nah, cuman kemarin kalau seandainya nanti ada link untuk ke drive, itu Bapak Ibu jangan lupa mengatur orang yang bisa melihat ya Bapak Ibu. Karena kemarin kami ada pengalaman itu tidak bisa terbuka karena pengaturan untuk bisa sharingnya itu belum dibuka gitu untuk semua orang. Itu kemarin yang perlu kita juga perhatikan. Ada lagi Bapak Ibu? Itu kita Bu Lovely, waktu UKIN itu kita ditungguin nggak? Kita ditungguin tidak atau dimonitor tidak sama untuk UKIN sendiri, kalau kami tahun sebelumnya itu kita nggak ditungguin Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kalau kami ya, kalau tahun 2021 kita nggak ditungguin. Kalau PPL kita ditungguin ya Bapak Ibu. Bu Lovely, mau nanya ini tadi kan saya baru gabung belum lama. Kalau untuk UKIN besok itu RPP-nya buat lagi atau yang kita pakai pada PPL yang sebelumnya perangkatnya? Ya, kalau kami kemarin itu mungkin KD-nya boleh lah. Kalau kemarin ya Bu, kalau aturan kami itu KD-nya boleh, tapi kami harus sudah memodifikasi dalam arti kata memperbaiki apa-apa saja yang kurang gitu. Kita kalau masih memakai RPP yang lama tentu nanti kurang maksimal penampilannya Bapak Ibu, masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi kalau yang sudah diperbaiki, sudah kita modif, sudah kita bikin sebaik mungkin, itu kan berarti perangkat itu sudah bisalah kita pakai untuk praktik kinerja nanti gitu. Itu Bu, kalau kami nggak apa-apa berarti PPL dipakai PPL yang lama tapi diperbaiki sedikit. Kalau udah bagus gimana Bu? Kalau udah bagus,
gimana ya saya jawabnya Bu ya. Kalau keputusan itu nanti ya mungkin tunggu jurusan Bu atau tunggu dari pihak kampus. Kalau kami kemarin itu kan sempat ada dilema karena di situ ada aturannya pertama dibuatkan tidak boleh pakai perangkat yang lama. Kalau dari aturan ada beberapa kabar seperti itu. Kemudian karena kami memang mepet juga waktunya, dikasih tahu lah sama pihak kampus waktu itu boleh, tapi yang memang sudah Bapak Ibu modifikasi dalam arti kata walaupun udah bagus itu kan berarti ada yang mungkin mau ditambahkan di situ gitu Bu. Yang ditambahkan jangan sampai mirip betul lah dalam arti kata jangan itu kali gitu. Dalam arti kata pasti ada modifikasinya sedikit. Mungkin medianya, mungkin nanti kan ada perbaikan-perbaikan ya Bapak Ibu kemarin selama kita PPL. Itu kalau kami kemarin Bu. Oh gitu ya Bu. Memang harus ada yang diperbaiki. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Bu Lovri mau nanya, tim penguji Iya, Pak. UKIN-nya itu tetap dari UNP ya? UKIN masih Pak. Kalau UKIN kita Oh. LPTK-nya masih. Kalau kami Oh, tahun iya. kemarin UKIN, nanti UP kita yang pengawasnya dari luar Pak. Informasi UKIN tetap kita dari pihak LPTK kita, UNP, dan penilainya pun sama, tapi kita nggak tahu dosen mana yang menilai ya Bapak Ibu. Tapi tetap, makanya nanti kita koordinasi dengan di grup kita itu, kalau kami kemarin kan ada tuh di dalam kelas kami yang tidak bisa terbuka, yang saya sampaikan tadi, drive-nya itu, karena tidak di-share ke semua kan, bukan ke semua orang linknya itu. Nah, langsung dikonfirmasi sama pihak kampus. Jadi untuk UKIN-nya Bapak Ibu kita selalu mengikuti gitu. Dalam arti kata kalau ada apa-apa nanti pihak kampus akan mengabari kita. Itu kalau kami kemarin. Terjadi apa-apa mungkin link video kita tidak bisa diakses. Nah, langsung pihak kampus akan mengkonfirmasi ke kita. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti untuk UKIN-nya bisa pakai RPP yang lama yang sudah dimodifikasi ya Bu ya? Iya, kalau kami kemarin gitu Pak. Kalau untuk Nah. fixnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, alangkah bagusnya Bapak Ibu kalau ada nanti mungkin kalau bahasa kerennya kami kan kan ada Bang Farul masih ada di sini ya. Kira-kira Pak untuk kawan-kawan pencerahan dari pihak jurusan atau dari kampus. Kalau kami kemarin kan ada. Nah, gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Farelnya Bapak Ibu. Pak Farelnya sudah out. Udah keluar. Kalau misalkan nanti ada pengarahan dari pihak kampus, nah mohon Iya, baru fix. RPP-nya, perangkatnya jangan dibahas atau jangan ditanyakan. Menghindari Iya, mau usah ditanyain. Menghindari masalah baru Pak Tony ya. Benar itu. Jadi nanti kalau kita tanyakan masalah perangkat, nah otomatis dah silahkan bikin perangkat baru. Nah repot lagi kan urusannya. Jadi masalah baru Lebih kan. baik bikin video Ya. baru daripada bikin Waktu perangkat itu kami baru. gitu. Kami gitu juga Bapak Ibu. Masih dilema Nah, sebelum itu. kampus ngasih informasi. Akhirnya karena Bapak Ibu semua kan kita semua sibuk kan gitu istilahnya. Nah, Punya pekerjaan lain, kita dalam jabatan berarti bekerja sambil kuliah kan gitu. Nah, kemarin alhamdulillah pihak UNP itu tidak mempersulit Bapak Ibu. Pasti dipermudah. nah, Karena kemarin kami di angkatan kami itu kan ada pengumuman ya Bapak Ibu, pengumuman secara menyeluruh untuk semua angkatan. Dan alhamdulillah UKIN di UNP sih tidak ada yang gagal. Kecuali terjadi tahun ini. kecuali Bapak Ibu, kecuali ini ada kemarin kawan yang tidak membuat perangkatnya sesuai dengan aturan kan gitu. Ada kawan-kawan yang mungkin videonya tidak ada. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada sempat kejadian di angkatan 2, itu kawan saya di jurusan kita ini juga Bapak Ibu. Di TKI ini itu error laptopnya ketika mengupload itu sampai batas waktu itu besok paginya alhamdulillah dapat perpanjangan waktu Bapak Ibu. Tapi kita jangan sampai gitu. Jadi masih insya Allah kita semua tidak dipersulit Bapak Ibu. Dipermudah. Dipermudah ya. Iya, insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu perangkat. Perangkat. Jangan ditanyakan aja itu aja. Jangan cari masalah baru ya.
Nah, iya, Perangkatnya betul, sekarang ini Pak Fian. lancar-lancar semua ya. Kami di masalah perangkat itu sampai ada yang gagal kompre, Bapak Ibu. Sampai nggak lulus di perangkat itu. Kalau sekarang kawan-kawan alhamdulillah ya. Udah Alhamdulillah fix Bu, semua. kompre Iya. kemarin. Karena kami shock Bapak Ibu, perangkatnya ternyata harus begini. Kan kita kalau di sekolah kadang-kadang kita membuat perangkat itu sesuai dengan aturan dari pengawas sekolah mungkin ya Bu. Kemudian aturan dari Kemdikbud kita ya kan. Kalau di kampus ini ya kita harus tetap kita mahasiswa gitu kan. Kalau bikin di Kita mengikuti sekolah kan aturan. nggak diperiksa, Bu. Cuman dilihat saja. Benar Bapak. Oh, di sini kan Jujur dicek satu-satu, amat. Bu. Yang penting Tujuannya ada, Pak mana, Tony. IPK-nya Yang apa? penting ada. Apalagi Bapak-bapak ya kan. Iya. Aduh. Detail sekali diperiksanya perangkat kita. Izin nanya Bu Lovri, Boleh Pak, silakan. itu kan kalau nggak salah tadi Bu Lovri bilang melampirkan penelitian pas Latsar tuh. Itu memang penelitiannya pas itu sesuai mata pelajaran Bu Lovri, maksudnya yang sesuai dengan informatika atau beda mata pelajaran gimana? Ya. Nah, ya kebetulan tadi untung Bapak bertanya ini. Kalau saya kemarin latsarnya itu kebetulan berhubungan dengan mapel. Karena saya ngajar di SMA ya Bapak Ibu, itu saya bimbingan TIK kemarin itu memang di bagian itu. Nah, berarti Bapak mengingatkan juga kemarin memang seperti itu kalau bisa kan berkaitan erat dengan yang kita ampu gitu. Atau yang kita di pendidikan gitu kan. Nah, itu kemarin iya Pak, saya kebetulan masternya itu bukan aktualisasi di kan ada kadang-kadang aktualisasi kawan-kawan bikin untuk aturan tata tertib ya dan lain-lain. Nah, kalau saya memang di bagian mapel saya ini kemarin. Sudah boleh. Ada lagi Bapak Ibu. Pak Fajrun bagi-bagi dong. Aduh. Bapak bikin Akan ngiler sendiri aja aja ini. nih Pak Fajrun nih. Pak Fajrun lagi healing menjelang UKIN. Sengaja lagi kameranya disorot ke makanan, tuh. Iya, disengaja Pak Frian. Bapak Ibu dari mana ini semuanya? Sepertinya dari luar-luar Dari Lampung Sumatera Barat Bu ya. saya. SMA Enaknya juga saya dari Bu. Banten Bu, Lovri. Alhamdulillah. Saya Ada dari juga NTB, kemarin. Dompu. Wis, jauh Pak. Pak Fajrun juga itu dari NTB, Bu, tapi di Lomboknya dia. Se-Indonesia ini Bu. Jadi Taman Mini Indonesia Bu. pokoknya ya Bu. Ada Ini ada barat, Pak Lurah nih. tengah, timur. Pak Lurah Sofian. Kalau kita daring ini kita bersyukurnya Bapak Ibu ketemu sama guru-guru hebat se-Indonesia ini. Oh iya Bu. Kawan-kawan hebat semua Bu. Mantap. Iya. Mari Bapak Ibu rujakan. Kirim Rujak Pak virtual, Fajrun, Pak Fajrun kirim. ya. Kirim Pak Fajrun. Aduh. Ya. Via daring. Enaknya. Itu berdosa tuh. Ayo Pak Fajrun tuh. Nah, apalagi depan orang puasa. Mau nambah anak nih. 6. Lanjut Ibu, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sharing-sharing aja kalau misalnya. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan sama Bu Lovri? Bu Lovri, kalau nanti ditanya-tanya boleh ya Japri ya. Boleh, insya Allah Pak. Bu Lovri bisa ini kirim nomor WA-nya. Tapi Pak Tony jangan ngelanjut lagi untuk hal yang lainnya. Nomor WA-nya Bu. Bu, boleh. Nanti bisa pakai HP. Ya, nanti bisa Pak, Bapak Ibu tanya ke Kak Nok lagi ngapain? Kenapa Pak? Upacara Pak Sofian, habis upacara. Iya, tadi kan upacara Pak, kesaktian Pancasila upacara tadi. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Herlina ya? Silakan dijawab Bu, silakan Oh dijawab. iya Pak, iya Pak. Ya silakan di Herlina tanya. Kawan Senin tadi. GMP. Ibu Erlina muncul langsung setelah lihat makanan Pak Fajrun. Oh, kalau MGMP itu apa ya yang diupload gitu ya Bu ya? Jadi 80. SK Dia kayaknya kan Bu ya. masuk, kalau MGMP itu dia masuk poin di kolektif guru ya Bapak Ibu ya?
Itu kalau bisa bentuknya sertifikat Bapak Ibu. Kalau kami kemarin itu sertifikat rata-rata. Sertifikat, Bu. Iya, karena kan biasanya kita kalau di dalam MGMP kita kan ada sertifikat pertanda kalau kita sudah mengikuti MGMP selama berapa, misalnya per 3 bulan ya Bapak Ibu. Kalau MGMP per paket ya. Kalau SK bisa, per Bu. semester, Bu. Boleh per semester keluarnya ya. Bu, kalau SK PKL, pembimbing PKL boleh nggak? Sudah. Pembimbing PKL, Pak. Ya, ini nomor selamat hari ini. Itu nanti masuknya di bagian apa ya kalau pembimbing PKL itu ya? Pengabdian mungkin, Bu. Ya? Kayaknya lebih kepada Guru juga ya, kolektif guru ya? Enggak. iya, itu boleh Pak nanti. Tapi pembimbing PKL itu lebih kepada itu kayaknya Pak. Kemana ya itu? Karena itu lebih tinggi nilainya daripada yang kolektif kalau menurut saya. Itu kan kegiatannya lebih tinggi poin itu. Apa ya nanti? Pengabdian itu pengabdian masyarakat nggak bisa ya? Bisa tuh. Saya kira pengabdian masyarakat, Bu. Karena PKL kan kalau kami kemarin Bapak Ibu yang pengabdian itu artinya di luar dari tugas kita sebagai seorang guru gitu. Oh. Kalau kami kemarin, iya. Arti kata gini, kalau kita kayak kepanitiaan itu boleh. Apakah kepanitiaan di masyarakat? Kayak tadi ada Ibu tadi di mana? Jadi pengurus di organisasi tertentu gitu, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau yang Bapak ini sebagai pembimbing itu nanti masuknya di mana? Saya masih belum menemukan apa itu nanti. Itu buktinya apa Pak? SK ya Pak ya? SK lah Bu, SK memang SK kalau ya? kan SK. Kalau di SMK kan ada SK pembimbing PKL gitu. Iya, pembimbing PKL ya Pak Iya, ya? ada pembimbing. Itu nanti kemana kalau SK ya? Kalau SK Kaprok, Ibu, SK Kaprok bisa masuk, kepala program studi. Kepala program studi. Itu ke gimana ya Pak ya? Saya jadi ragu. Masalahnya itu kan kayak tugas tambahan ya Pak ya? Iya, Atau SK kepala penjaga sekolah. Bisa? Kayaknya Pancur boleh nih ya. deh Pak di pengabdian kayaknya lebih beratnya kalau yang tadi itu karena dia berbentuk SK ya, surat keputusan. Kayaknya ke situ aja lah Pak untuk sementara Bu Nofri, waktu. karena masih baru bergabung mau tanya lagi, kalau sertifikat Ibu bebas sebanyak-banyaknya kita upload nggak? Iya bebas 19 Pak, Pak Sofian. banyak-banyaknya berapa punya. Tapi ingat rentang waktu tadi Pak, 3 tahun Iya. terakhir. Iya, siap. Kalau itu nanti sudah iya. Ibu. Karena saking banyaknya sertifikat Bapak nanti yang dari tahun-tahun dulu. Ibu, kalau pengabdian masyarakat, Bu, Kita sudah habis Iya, Pak. ngajukan pangkat. ya. Kalau pengabdian masyarakat, Bu, misalnya kita jadi pengurus amal kematian di tingkat RT, bisa Bu, masuk Bu? Boleh Pak, pokoknya hal yang kita lakukan dalam arti kata kita terjun ke situ gitu. Boleh Pak, Ya, pokoknya di maksudnya, ada tapi- bentuk surat keterangan. ada SK-nya, ada Iya, SK, ada tapi tingkat SK-nya. RT bisa Bu? Kalau belum Bisa ada ya? sekarang minta buatkan aja Pak. Seperti Ada, kata sudah ada Pak Roni. SK-nya. SK-nya ada, tapi Iya. tingkat RT boleh ya? Itu Dia bukti ditandatangani yang siapa membimbing. Ibu? Tandatangani kepala desa atau kapling boleh, gimana itu Bu? Kalau Pokoknya yang itu, penting Pak kegiatan sesuai dengan apanya lah, dengan siapa orang penanggung jawab di situ. Misalnya kalau di sekolah ya kepala sekolah kan. Kalau di masyarakat mungkin kalau di Di RT, RT-an kita ya. RT gitu kan. Kalau RKM biasanya RT biasanya. Ah iya. Ya, kapling ya. Bu Atau Lovri, kecamatan. Iya Bu. izin bertanya. Iya Bu. Kami ini kan ada SKP, standar penilaian kinerja pegawai. Itu bisa tidak untuk dimasukkan ke dalam refleksi diri? Karena ini kan yang tanda tangan sudah tingkat kabupaten juga, Bu. SKP Bu, SKP. Syarat kerja pegawai. Iya, Nah, kalau- kinerja pegawai. Kalau refleksi SKP. diri tadi, Bu, katanya kan Yang per tahun itu harus ya, Bu, ada ya? koreksinya. Iya, Iya. karena itu kan Iya, Ibu, untuk iya. koreksi kinerja pegawai. Nah, itu bisa tidak untuk dilampirkan ke refleksi diri atau seperti apa? Karena ini kan juga sudah ke kabupaten ya yang tanda tangan. Itu kira-kira Benar, bagaimana? Tidak bisa Bu. Oh SKP ya Bu ya. Iya.
kalau SKP itu kan di situ ada poin-poin kayak kita melakukan sama Bu, SKP-nya kayak gitu ya? Kayak Iya Ibu, itu tugas untuk utama. tugas pokok lah itu nanti Bu pada Iya, untuk akhirnya. lupa itu Pak, benar. Yang membingungkan kita terus ya, sekarang ada model baru lagi. Nah, itu dia. Nah, KP model baru. Sekarang per kalau 6 itu bulan. gimana ya Bu ya kalau saya menjawabnya? Ada perbaikannya Bu. Dalam arti kata kalau kami waktu itu yang refleksi diri itu kan ada sesuatu dari diri kita yang mungkin kurang tepat waktu itu. Kemudian ada orang yang melakukan penilaiannya. Kemudian ada perbaikan dari kita. Itu aja waktu itu penjelasannya. Kalau SKP saya ragu Bu kalau SKP RPP ya Bu ya. Kalau Iya, kalau SKP sih RPP boleh kayaknya, Bapak Ibu. kalau SKP sih nggak ada Benar. perbaikannya. Benar. Mungkin lebih baik apa tadi PKG, penilaian Ya, kinerja PKG itu guru. tepat juga tuh Bapak Ibu. Karena kan kalau PKG itu kan satu dokumen. Nanti kan ada lagi supervisi-supervisinya yang kita lakukan. Ada bukti foto ya kan Bapak Ibu. Ya. Kalau di kinerja itu SKP itu lebih luas, lebih apa namanya Bu, cakupannya kayaknya kompleks sekali gitu. Kalau refleksi diri yang diminta di sini kayaknya yang sederhana aja, kayak PKG PKG kan aja, Ibu, ya? kita langsung. Iya, PKG aja Bapak Ibu. Nanti kan ada coret-coretan sedikit dari supervisor lagi. Apa Bapak Ibu yang kepala sekolah kita itu kan? Nah, dari penilai kita itu. Nah, itu nanti. Izin Bu Lopri. Iya Pak. Bertanya Bu, ini kan masing-masing ada skor maksimalnya Bu ya. Misalnya untuk mencari informasi itu, kalau nggak salah itu poinnya tertingginya 1,5 kalau nggak salah Bu ya. Jadi kalau kalau kita punya sertifikat itu 32 jam itu diakui 1 gitu kan. Jadi artinya kita cukup mengumpulkan 2 saja cukup, nggak usah banyak-banyak gitu kan Bu. Iya sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang yang namanya nanti penilai Bapak Ibu kita nggak tahu nih sekarang dosen mana yang menilai kan gitu. Kadang-kadang kalau kita punya dalam arti kata guru ini punya banyak ini berarti beliau memang mencoba untuk mencari pengetahuan baru terus nih keren. Kan dalam arti kata apa yang sudah kita buat itu bolehlah diupload aja dulu Bapak Ibu. Mana yang akan dihitung itu urusan dari penilai gitu aja. Karena pertimbangannya kalau kita misalnya saya punya 20 sertifikat kan masing-masing dibuat apa Bu? Deskripsi. Nah, deskripsinya itu Bu. Sementara yang diakui cukup 2 gitu kan. Artinya ada skor maksimal masing-masing Bu ya. Ya, memang ada Bapak Ibu. Dari ke-6 itu ada skor maksimalnya. Misalnya di bagian karya inovasi itu skor yang untuk dia berapa gitu. Nanti kan juga tetap dibagi Bapak Ibu dengan nilai kita yang praktik mengajar. Itu kalau kami dulu 7 nilainya gitu. Pembagiannya 7. Jadi 6 video, 1 portofolio. 7 ini video itu ada perangkat dan video kita kalau waktu kami gitu. Jadi 6 ditambah 1 untuk portfolio per 7 Bapak Ibu. Pembagian untuk nilai itu. Kalau nilai akhirnya itu Bu ya. Nilai akhirnya. Iya, itu. Nilai akhir, benar, nilai akhirnya. Oke Bu. Jadi benar-benar di video sama perangkat Bapak Ibu harus maksimalkan gitu. Itu videonya buat video baru lagi ya Ibu ya? Benar Pak, harus. Nggak boleh video lama Pak. Harus video baru. Dan alangkah bagusnya memang di hari kita melaksanakan UKIN Bapak Ibu. Karena ada 1 hari kita dikasih untuk perekaman video. Iya. Itu waktunya ditampilkan nggak Bu? Nah, kalau dari kemarin Bapak Ibu diaturan kan ada kemarin kelas dari Kak Novi kalau nggak salah itu ada. Itu memang dibunyikan Bapak Ibu harus ditampilkan. Kalau kami kemarin itu kami tahun 2021 nggak ada keterangan harus ditampilkan itu, tapi kami di video itu aja kami menjelaskan. Nah, memang hari itu kan jatah waktu yang diperbolehkan untuk perekaman. Nah, itu kalau waktu kami, tapi pas di kawan-kawan kemarin ada di-share sama grup sebelah itu memang ada keterangan itu langsung, memang dicantumkan hari tanggal apa kemarin ya, keterangan waktu lah. Kan bisa Bapak Ibu dibuat
di bawahnya kan. Tapi Di Bu, video. ini ada kawan tahun lalu di UP juga kan, di UNP, Iya. Buat video pembelajaran karya inovatif, katanya tidak usah mengupload perangkatnya, langsung membuat video pembelajarannya langsung. Mereka membuatnya 30 sampai 45 menit. Gimana itu, Bu? Memang ada itu, kayak gitu? Oh, harus Pak, harus diupload juga perangkat Pak kalau UKIN. Oh iya ya. Dua Pak, dua nanti di dalam UKM PPG itu dia kan ada yang pertama di situ ada portofolio, yang kedua ada praktik mengajar. Kolomnya atas sama bawah begitu. Nanti di bawah itu di bagian praktik mengajar ada dua juga. Di situ ada perangkat, ada video Pak. Videonya boleh Mantap linknya pecinya, Pak yang udah Jem. kita upload di YouTube. Pecinya mantap Pak James. Ya. Iya Pak. Jadi kayaknya mungkin salah info Pak. Maksudnya perangkatnya harus Pak. Perangkat harus. Di video di gambar yang Oke. Pak Sofyan kemarin kirim ada kok Pak, RPP di bagian atas. Iya Di benar. bagian bawahnya praktik pembelajarannya. Bobotnya Iya. 6/7. Portofolio itu 1/7 Pak. Pak Rian, makanya lemah literasi. Saya hanya membagi tapi tidak membaca. Perangkat itu wajib Pak Sofyan, nanti kan disinkronkan dengan video pembelajarannya sesuai apa enggak. Iya benar Untuk Bu. penilaiannya Jadi kita masih membuat sama RPP belum baru Fri? lagi ya Ibu ya, membuat RPP baru lagi gitu. Jangan bikin masalah baru Pak Sofyan. Pak, Perangkatnya sudah itu yang sepakat, udah Pak. ada, yang paling baik kita pilih, videonya aja ulang lagi. Yang lebih Oh iya, profesional. berarti RPP-nya kita pilih aja salah satu ya Ibu ya, gitu Ya, ya. kalau bisa kan yang belum yang kalau kami kemarin kan disuruh ada 2 kali tuh, satu offline, satu sit in dosennya. Kalau yang sit in kan udah kita upload tuh di LMS. Kalau bisa yang offline itu aja, perangkat yang itu dengan video yang baru gitu, yang lebih baik kalau bisa. Betul Bu. Kita Pak juga Tony, disuruh gitu sama Pak Kabeh. pencerahannya lagi tuh, penegasannya Pak Tony. Oh ya, penegasan kembali. Jangan ada yang membahas perangkat. Katanya Pak Tony. Biar tidak muncul masalah baru. Pak Tony, saya akan membahas lah nanti biar muncul masalah baru. Aduh. Betul Bapak Ibu, kami tahun kemarin juga masalah perangkat. Masalah perangkat ini membuat pusing terus. Jadi kita berkeinginan kan perangkat kita ini nanti jangan-jangan nggak diakui karena kita bikin ini. Yang penting perangkat itu yang paling terbaik. Nah, itu aja Bapak Ibu kuncinya. Bikin yang Pokoknya paling ada keren. poinnya ya Bu ya, ada poinnya ya. Iya. Bapak. Ini kelas ini kayaknya ketawa terus deh kalau kuliah ya Bapak Ibu ya. 01, kelas 01 paling heboh Ibu. Ini kan udah gabung ini dengan kelas 02 ini. Iya Bapak Ibu. Pak Fajrun ini hemat atau pelit ini? Sesuai dengan topik yang semalam ini, kebinekaan. Lagi healing dia Pak, lagi dimantai dia Pak. Lagi Hari Kesaktian Pancasila dengan makan rujakan satu sekolah Pak. Mari. Berarti analisa Pak, itu pelit atau hemat? Makan rame-rame satu piring hemat. Pak Jem makan apa di sana? Apa? Makan hati. Makan apa di sana? Banyak Pak, ini nanti ini mau makan duren kan, ini musim duren ya. Oh, kalah kita ini. Ikutlah. Mau makan musim duren, terus makan mie Aceh ini mengalahin Pak Pakoraji nih. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanya dengan Ibu Lovri? Ayo ditanya lagi, Ibu Novia udah kasih apa itu? Oh iya, Bu Lovri. Iya Mbak Novi, aku mau bertanya ini. Ya, silakan Mbak Sofi. SK tim asesor PKG. Nah, ini lebih tepatnya di mana naruhnya? Gimana Ibu Lovri? Ya Bapak Ibu, untuk yang SK tim ya, tim asesor. Itu skalanya apa Bu? Skalanya, apa namanya tuh? Cakupannya Bu? Tingkat apa mungkin gitu ya? Tingkat sekolah. Jadi tim asesor pada SMP yang ada di
sekolah Sofi gitu. Oh iya, berarti Biasanya untuk itu sebagai penilai kepengabdian ya Bung ya, PKG. Bu? Karena SK ya Bu ya? Dia Kan di luar bentuknya dari SK, tugas. SK tim. Iya kan? Iya SK tim, nah kan di luar dari apa? Di luar dari tugas kita sebagai guru sebenarnya. Ibu Iya. kan sebagai asesor, ya bisa di pengabdian nanti itu Bu. Oh, Kalau bisa kami kemarin masuk ke seperti pengabdian itu. ya. Oke, Iya, Bu. terima kasih Bu Lovri. Iya Bu, sama-sama. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, sepertinya cukup itu. Bu. Sudah jelas. Iya. Cukup Nanti- ya Bapak Ibu kalau Iya, jelas. ya. Sementara Kalau cukup misalnya dulu. ada Nanti kalau pertanyaan tanya-tanya bisa untuk kita- UP boleh lagi boleh Bu ya. UP Ya, keren nih Kak. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita bahas UKIN saja Bu ya. Oh, pertemuan selanjutnya Pak. Kita agendakan setelah UKIN, Bu. Iya. Ah ya, oh setelah UKIN ya, setuju Pak. Karena UKIN jangan diganggu oleh UP. UP jangan diganggu oleh UKIN. Pokoknya HP Ibu Lopri selalu siap sedia ya Bu. Kalau Insya ditanya Allah. Mulai Pak Sofyan, mulai Pak Lurah nih. Saya siap membantu kalau dibutuhkan. Iya. By the way, Ibu Bapak Lopri Ibu. udah menikah nih. Alhamdulillah sudah 2 Pak anggota saya. Amin. Oh iya, baru 2 ya. Baru 2. Santai ya. Pak Sofyan mau minta nomor HP Bu Lovri. Boleh Bu. nanti. Bu Novi. Ya. Dari Aku mau Ibu Novi ya. tanya-tanya. seru. Kalau ngundang narasumber besok yang masih muda ya. Yang masih single. Iya Boleh. dong. Pak Fajrun. Aduh. Masuk Oke. terus ya Pak Fajrun ya. Iya. Udah makan Oke. nggak pagi-pagi lagi. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, gimana? Sudah ada, masih ada atau enggak? Kalau tidak, boleh kita akhiri gitu pertemuan kita pagi hari ini. Ya. Gimana Pak Tony, Bu Erlina, Pas Bu, Bu udah. Swatun? Nanti saja jika ada yang ini kurang mengerti ditanya lagi. Cukup. Terus Cukup ya? sekarang cukup. Terima kasih Bu Lovri untuk Makasih Bu Kita Lovri. mulai ngumpulin sekarang ya. Makasih Bu Lovri. Terima Mohon kasih dimaklum banyak. kelompok kami. Izin keluar Baik, Bapak Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya Lovri ya. Terima kasih Bu Lovri. Sehat-sehat semua. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi kan Ibu Lovrinya sudah out. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya atau menghubungi Ibu Lovri nanti bisa Novi share nomor Bu Lovri di grup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya pagi ini Bapak Ibu. Sama-sama Bu Novi. Ya, diakhiri saja ya Pak Roni ya. Oke, saya Oke. ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Saya off Bapak Ibu ya. Oke, jangan lupa Pak Roni. Ya, Pak. Oke. Jangan cari masalah baru ya. Siap. Pak Sepiono, chatting Wapri Pak.